Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, terkadang hidup membuatmu bertanya dalam hati, kenapa semuanya terasa berat? Kenapa setiap langkah seakan penuh dengan beban? Kapan Allah memudahkan jalanku? Mungkin engkau sudah berusaha, engkau sudah bekerja, engkau sudah berdoa, tetapi tetap saja jalan itu belum juga terbuka. Ada satu ibadah yang sering terlupakan, padahal ia adalah kunci besar yang membukakan pintu kemudahan, pintu pertolongan, bahkan pintu rezeki yang tidak pernah engkau duga. Itulah sholat tahajud. Tahajud bukan hanya sekadar bangun di malam hari. Tahajud adalah momen ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan menjadi bukti bahwa siapapun yang bangun untuk menghadap Allah di waktu yang paling sunyi itu, maka ia sedang mengetuk pintu yang pasti dibuka. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah cara Allah memudahkan hidup seorang hamba, di dunia dan di akhirat. Saudaraku, jika engkau ingin merasakan bagaimana hidup dipermudah oleh Allah, maka lihatlah bagaimana orang yang menjaga tahajud. Hidup mereka mungkin tampak sederhana, tetapi hatinya tenang, jalannya lapang, dan pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengurus hidup mereka. Seseorang yang bangun tahajud adalah seseorang yang telah memenangkan pertarungan paling sulit, melawan rasa malas, melawan kenyamanan tidur, melawan bisikan untuk tetap berada di bawah selimut yang hangat. Siapa yang mampu memenangi pertarungan itu, maka ia sedang membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Dan Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang seperti itu berjalan sendirian. Allah menjaga langkahnya, Allah memudahkan urusannya, Allah menguatkan hatinya, Allah menerangkan jalannya, Allah melapangkan rezekinya, Allah menjaganya dari keburukan. Semuanya, benar-benar semuanya Allah mudahkan. Tahajud adalah cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyebutkan bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat malamnya. Siapa yang menjaga solat malam, Allah akan menjaga hati dan hidupnya. Bukankah kita semua menginginkan hati yang tenang? Bukankah kita semua ingin jalan hidup yang tidak berliku? Bukankah kita ingin doa-doa kita diangkat tinggi oleh langit? Maka bangunlah, walau hanya 2 rakaat. Karena 2 rakaat itu bisa menjadi alasan Allah mempermudah hidupmu. Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Kemudahan itu bukan hanya tentang hidup yang lancar. Kemudahan itu adalah ketika Allah membuat sesuatu yang sulit menjadi terasa ringan. Ketika sesuatu yang berat menjadi mampu kau pikul. Ketika masalah datang namun hatimu tetap tenang. Ketika rencana tertunda namun engkau tetap yakin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Tahajud memberikan semua itu. Karena tahajud membangunkan hubungan terdalam antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hubungan itulah yang menjadi sumber kemudahan. Seorang ulama besar, Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika ditanya, mengapa orang-orang yang menjaga tahajud mukanya tampak bercahaya? Beliau menjawab, karena mereka berdua-duaan dengan Allah pada malam hari, dan Allah memakaikan cahaya kepada mereka. Cahaya itu bukan hanya di wajah, cahaya itu ada pada hidupnya, keputusannya, langkahnya, rezekinya, masanya, jalannya, semuanya diterangi oleh pertolongan Allah. Tahajud juga menjadi sebab Allah mempermudah rezeki. Tidak harus dengan mendadak kaya, tetapi rezeki itu berubah menjadi hal yang mendatangi. Bukan lagi dikejar-kejar. Ketenangan hati adalah rezeki. Kemudahan urusan adalah rezeki. Rumah tangga yang damai adalah rezeki. Anak yang patuh adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Kesempatan untuk memperbaiki diri juga rezeki. Namun banyak orang hanya memikirkan rezeki berupa uang. Padahal rezeki terbesar adalah ketika Allah memudahkanmu untuk taat. Dan tahajud adalah di antara tanda bahwa Allah sudah memilihmu untuk dekat kepadanya. Tidak semua orang dipanggil untuk tahajud. Kalau engkau bisa bangun, walau hanya sebentar, itu artinya Allah sedang memanggilmu. Allah sedang mengundangmu. Allah sedang ingin mendengarmu. Maka jangan sia-siakan panggilan itu.
Saudaraku, tahajud bukan hanya mengundang kemudahan di dunia. Ia adalah penyelamat di akhirat. Kelak pada hari ketika manusia berdiri di padang mahsyar, ketika langkah menjadi berat, ketika semua amal ditimbang, tahajud akan menjadi saksi paling lembut bahwa engkau pernah menghidupkan malam untuk Allah. Tahajud adalah bukti cinta, bukti rindu, bukti keinginan untuk dekat dengan Allah. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan bukti seperti itu. Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang sering melakukan sholat malam akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya dan hati yang bahagia. Mereka dipanggil dan diistimewakan, karena mereka memilih untuk dekat kepada Allah ketika yang lain memilih tidur. Mungkin engkau berkata, aku sulit bangun, aku sering gagal, kadang aku bangun, kadang tidak. Tidak mengapa. Yang penting engkau terus mencoba. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Setiap kali engkau merasa berat untuk bangun tahajud, ketahuilah bahwa setan sedang berusaha keras menjauhkanmu dari kemudahan. Karena ia tahu bahwa siapa yang menjaga tahajud, hidupnya akan dijaga oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, dan dipermudah oleh Allah. Itulah sebabnya godaannya semakin kuat. Tetapi siapa yang menang, ia akan merasakan dunia yang lebih tenang, dan akhirat yang lebih damai. Saudaraku, jika selama ini engkau merasa hidupmu penuh liku, penuh kesulitan, penuh beban, maka dekatkanlah dirimu kepada tahajud. Engkau tidak sedang mencari jalan yang mudah, tetapi sedang menyerahkan hidupmu kepada Allah yang Maha Memudahkan. Bangunlah walau hanya sebentar, basuh wajahmu, ambil wudhu perlahan, berdirilah menghadap Allah dengan penuh harap. Ucapkan dalam hatimu, ya Allah, aku datang kepada MU karena aku tidak mampu tanpa MU. Engkau akan merasakan bagaimana Allah menenangkan hatimu. Dan setelah itu, satu demi satu kemudahan akan datang. Tidak semuanya langsung, tetapi pasti terasa. Karena janji Allah tidak pernah salah. Dan Allah telah berjanji bahwa siapa yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk mendekat kepadanya, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidak ada satupun gerakan kecilmu menuju Allah yang sia-sia. Termasuk ketika engkau bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Walau hanya beberapa menit, walau hanya 2 rakaat yang sederhana, walau matamu masih berat, walau tubuhmu masih ingin rebah di atas kasur. Justru saat seperti itulah Allah melihat ketulusanmu. Ketika tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang memuji, namun engkau tetap berdiri menghadap Rabb-Mu. Engkau sedang menunjukkan bahwa cinta dan rindumu kepada Allah lebih besar daripada rasa kantukmu. Tahajud bukan hanya kegiatan ibadah. Tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang memilihmu. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hatimu, engkau tidak akan mampu bangun. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan jiwamu, engkau mungkin akan tetap terlelap sampai pagi. Karena itu, para ulama selalu mengatakan, jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan bangunkan dia di malam hari. Itu artinya Allah tidak sekadar memanggilmu. Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Allah sedang ingin mempermudah urusanmu. Allah sedang ingin mengangkat derajatmu. Allah sedang ingin membasuh hatimu dari kesedihan yang berat. Tahajud adalah isyarat lembut bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Coba engkau renungkan, berapa banyak orang yang tidur nyenyak tetapi hidupnya sempit. Rezeki datang tapi tidak pernah cukup. Masalah selesai tapi muncul lagi. Hatinya gelisah padahal dunia ada di tangannya. Lalu ada orang lain yang sederhana, tidak punya banyak, tidak memiliki apa-apa dari dunia, tetapi hatinya lapang. Ia tersenyum meski diuji. Ia tenang meski keadaan berubah. Ia tegak meski hidup menekan dari segala sisi. Apa rahasianya? Ia dekat dengan Allah pada waktu ketika kebanyakan manusia lupa kepadanya. Ia bersujud pada waktu ketika pintu langit terbuka lebar. Ia berdoa pada saat Allah benar-benar dekat dengan hambanya. Itulah waktu tahajud. Waktu kemudahan diturunkan. Waktu hati dibersihkan. Waktu beban diringankan. Waktu rahmat dicurahkan. Saudaraku, kemudahan yang Allah berikan bukan selalu berupa dunia yang lancar. Kadang kemudahan itu hadir dalam bentuk hati yang kuat menghadapi hidup.
Kadang kemudahan itu berupa kesabaran saat yang lain putus asa. Kadang kemudahan itu berupa jalan keluar yang muncul tepat saat dibutuhkan. Kadang kemudahan itu berupa ketenangan ketika badai sedang menimpa. Kemudahan yang terbesar adalah ketika Allah membuatmu tetap berada di jalan yang benar. Dan tahajud adalah penjaga jalan itu. Orang yang menjaga tahajud memiliki hubungan khusus dengan Allah. Ia berjalan di bawah perlindungannya. Ia melangkah dengan bimbingannya. Ia bergerak dengan cahayanya, sehingga meski hidupnya penuh ujian, ia tetap merasakan bahwa Allah selalu bersamanya. Rasulullah pernah bersabda bahwa tahajud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Para sahabat pun memahami bahwa siapa yang menjaga sholat malam, Allah akan menjaga siangnya. Karena itu, jika engkau ingin hari-harimu dimudahkan, mulailah dari malam. Engkau bangun sejenak, engkau angkat kedua tanganmu. Engkau katakan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bergantung. Hanya kepada-Mu aku kembali." Doa seperti itu tidak mungkin ditolak, tidak mungkin diabaikan, tidak mungkin dibiarkan kosong. Karena Allah telah berjanji bahwa siapa yang meminta kepadanya pada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan memberinya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pasti pada waktu yang paling terbaik untukmu. Saudaraku, tahajud mengajarkan kita untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah. Karena sebenarnya kita tidak mampu tanpa pertolongannya. Betapa banyak rencana yang kita susun, namun Allah lah yang menentukan akhirnya. Betapa banyak usaha yang kita lakukan, namun Allah lah yang membuka pintu rezeki. Betapa banyak kekuatan yang kita coba kumpulkan, namun Allah lah yang memberikan keteguhan hati. Di waktu tahajud itulah kita belajar untuk berkata, "Aku serahkan semuanya kepada-Mu, ya Allah." Dan Allah lah yang kemudian mengatur segala urusan kita, bahkan yang tidak kita sadari. Saudaraku, jika engkau ingin hidup yang lapang, jagalah tahajud. Jika engkau ingin hati yang tenang, jagalah tahajud. Jika engkau ingin doa-doamu naik menembus langit, jagalah tahajud. Jika engkau ingin urusanmu dimudahkan, jagalah tahajud. Karena tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang melihatmu dengan penuh kasih sayang. Tahajud adalah bukti bahwa Allah menginginkanmu mendekat kepadanya. Tahajud adalah isyarat bahwa Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Engkau mungkin pernah gagal bangun. Engkau mungkin pernah lalai. Engkau mungkin pernah menyerah. Namun selama hatimu masih ingin mendekat, Allah akan membantumu. Allah akan memudahkanmu. Allah akan menguatkanmu. Sampai akhirnya engkau merasakan sendiri kemudahan yang Allah turunkan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap orang yang menjaga tahajud akan merasakan satu hal yang sama. Kemudahan yang datang tanpa diduga, bukan selalu berupa kekayaan, bukan selalu berupa keberhasilan yang instan, tetapi kemudahan dalam bentuk yang lebih dalam, lebih berarti, dan lebih menenangkan jiwa. Karena ketika seseorang bangun untuk tahajud, ia sedang meninggikan nama Allah di waktu ketika dunia sedang tertidur. Ia sedang menghidupkan malam yang penuh rahmat. Ia sedang menyucikan hatinya dari urusan yang menyesakkan. Dan Allah membalasnya dengan cara yang halus, lembut, tetapi nyata. Pertama, Allah memudahkan hatinya untuk menerima takdir. Saudaraku, ada orang yang hidupnya tampak mudah dari luar, tetapi hatinya berat, sesak, dan penuh gelisah. Ada pula orang yang diuji dalam banyak hal, namun hatinya lapang dan kuat. Tahajudlah yang membuat hati menjadi lapang. Karena seseorang yang sujud di malam hari merasakan kedekatan yang tidak dapat diberikan oleh apapun di dunia. Di saat ia bersandar kepada Allah dalam kesunyian, Allah menurunkan ketenangan ke dalam jiwanya. Dan ketenangan itu adalah salah satu bentuk kemudahan terbesar yang diberikan Allah. Kedua, Allah memudahkan rezekinya. Rezeki yang dimudahkan bukan berarti datang melimpah tanpa usaha, tetapi Allah membuat usahanya terasa ringan, menghilangkan halangan-halangan yang tidak terlihat, menjaga langkahnya dari jalan yang sia-sia, dan membukakan pintu yang tepat pada waktu yang tepat. Ada orang yang bekerja keras tetapi tetap buntu. Ada orang yang usahanya sedikit tetapi berkahnya luas. Rahasia keberkahan itu seringkali ada pada hubungan seseorang dengan Allah di waktu malam. Para ulama dahulu berkata, barang siapa ingin rezekinya lembut dan datang dengan mudah,
maka hendaklah ia memperbanyak sholat malam. Karena rezeki bukan hanya harta, rezeki adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang damai, dan hati yang tidak diperbudak oleh dunia. Ketiga, Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah. Seseorang yang menjaga tahajud sering melihat bagaimana Allah mengatur hidupnya. Kadang ia bingung, kenapa tiba-tiba masalah ini selesai? Kenapa jalan keluar itu muncul begitu saja? Kenapa aku bisa kuat melalui hal yang sebenarnya berat? Itulah campur tangan Allah. Solat malam adalah tanda bahwa ia menyerahkan urusan kepada Allah. Dan siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah akan mengurusnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kadang Allah menundukkan hati seseorang yang dulu keras. Kadang Allah mempertemukan seseorang dengan bantuan yang tidak pernah terduga. Kadang Allah menjauhkan seseorang dari keburukan tanpa ia sadari. Semua itu termasuk dalam janji Allah, bahwa siapa yang menjaga tahajud, hidupnya akan dijaga. Keempat, Allah memudahkan langkahnya menuju kebaikan. Saudaraku, banyak orang ingin berubah, tetapi hatinya berat. Banyak orang ingin menjauhi maksiat, tetapi dirinya tidak kuat. Tahajud memberikan kekuatan yang tidak terlihat. Ia memberikan cahaya yang membuat hati mudah menerima nasihat. Ia memberikan kelembutan yang membuat seseorang lebih dekat dengan ibadah. Siapa yang menjaga sholat malam, Allah akan memudahkan langkah kebaikan pada siang harinya. Itulah sebabnya para sahabat dan para ulama dahulu sangat menjaga tahajud. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar bukan pada otot dan kemampuan, tetapi pada pertolongan Allah yang turun di waktu malam. Kelima, Allah memudahkan akhir kehidupannya. Saudaraku, tidak ada kemudahan yang lebih besar selain kemudahan menjelang ajal. Tidak semua orang diberikan kemuliaan untuk wafat dalam keadaan tenang, husnul khotimah, dan dicintai oleh Allah. Orang yang terbiasa bangun malam memiliki kebiasaan hati yang lembut dan dekat dengan Rabb-Nya. Maka kemudahan hidupnya bukan hanya di dunia, tetapi juga saat kembali kepada Allah. Tahajud adalah benteng dari keburukan, adalah cahaya dalam kegelapan, adalah penuntun di akhir perjalanan hidup. Siapa yang membiasakan tahajud, Allah akan memudahkan akhir hidupnya sebagaimana Allah memudahkan langkahnya di dunia. Tahajud mengubah cara Allah memandang seorang hamba. Saudaraku, tahajud bukan hanya soal ibadah. Tahajud adalah bukti bahwa engkau ingin dekat dengan Allah. Bukti bahwa engkau tidak ingin bergantung kepada dunia. Bukti bahwa hatimu membutuhkan Rabb-Nya. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan bukti itu. Allah tidak mungkin menolak hamba yang datang kepadanya di saat manusia lain sedang tidur. Allah tidak mungkin membiarkan orang yang melangkah menujunya di waktu yang paling sunyi. Allah melihatmu. Allah mengingatmu. Allah menyiapkan sesuatu untukmu. Siapa yang menjaga tahajud, hidupnya akan dipermudah, dilapangkan, dan diterangi, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika engkau mendengarkan renungan ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang tersentuh. Ada bagian dari hatimu yang berkata, aku ingin kembali kepada Allah. Aku ingin memperbaiki diriku. Aku ingin bangun tahajud meski hanya sebentar. Jika perasaan itu hadir, ketahuilah bahwa Allah sedang menepuk lembut hatimu. Allah sedang mengundangmu untuk mendekat. Allah sedang membukakan jalan bagi kemudahan yang telah lama engkau tunggu. Dan tidak ada yang lebih indah dalam hidup seorang hamba selain saat Allah memanggilnya untuk kembali. Tahajud bukan tentang seberapa lama engkau berdiri. Bukan tentang seberapa indah engkau membaca ayat. Bukan tentang kehusyukan yang sempurna. Tahajud adalah tentang ketulusan, tentang usaha, tentang kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Jika engkau hanya mampu 2 rakaat, maka lakukanlah 2 rakaat itu dengan hati yang penuh harap. Jika engkau hanya mampu bangun beberapa menit sebelum subuh, maka hadirkanlah dirimu dengan segenap kelemahanmu di hadapan Allah. Karena yang Allah lihat bukan panjangnya ibadahmu, melainkan bagaimana engkau datang kepadanya dengan hati yang rendah dan penuh kebutuhan. Saudaraku, setiap malam adalah kesempatan. Setiap sepertiga malam terakhir adalah pintu terbuka. Allah turun ke langit dunia dan berkata bahwa siapapun yang meminta, maka Allah akan memberikan. Bayangkan, Allah yang maha tinggi, yang mengatur seluruh langit dan bumi, yang menggenggam kehidupan dan kematian, yang menguasai rezeki dan takdir. Itulah yang memanggilmu di waktu malam.
Betapa besar kehormatan itu. Betapa besar peluang yang Allah berikan kepadamu. Karena itu jangan sia-siakan pintu yang terbuka lebar itu. Jika engkau tidak sanggup setiap hari, mulailah dari 2 atau 3 kali dalam sepekan. Jika engkau tidak sanggup lama, mulailah dengan waktu yang singkat. Jika engkau sulit bangun, mintalah kepada Allah agar dibangunkan. Karena hati yang ingin bangun tahajud adalah hati yang sudah dipilih oleh Allah. Saudaraku, hidup memang berat, kadang terlalu berat, kadang membuatmu hampir menyerah, kadang membuatmu bertanya, di mana jalan keluarnya? Kapankah hidupku menjadi mudah? Ketahuilah, jika engkau datang kepada Allah di waktu malam, engkau sedang melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupmu perlahan-lahan. Allah akan melapangkan hati yang sempit. Allah akan menguatkan pundak yang lelah. Allah akan memperbaiki urusan yang kacau. Allah akan menjaga keluarga yang engkau cintai. Allah akan menenangkan jiwa yang gelisah. Dan Allah akan memudahkan apapun yang dahulu terasa berat. Karena tahajud adalah tanda bahwa engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Allah. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah tidak akan membiarkannya berjalan sendirian. Saudaraku, jangan merasa engkau harus sempurna untuk mendekat kepada Allah. Tidak perlu menunggu dirimu menjadi baik. Tidak perlu menunggu dirimu bersih dari dosa. Justru tahajud adalah cara Allah membersihkanmu. Tahajud adalah cara Allah menguatkanmu. Tahajud adalah cara Allah menghapus kelelahan dan kesedihanmu. Datanglah kepada Allah dengan segala kekuranganmu, dengan segala kegagalanmu, dengan segala dosamu yang engkau sesali, dengan segala beban yang engkau pikul selama ini. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya. Apalagi di waktu malam ketika dunia terdiam. Dan jika nanti engkau berhasil bangun, walau hanya sebentar, walau hanya 2 rakaat, walau hanya dengan suara yang lirih, maka ucapkanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku datang kepada-Mu karena aku butuh Engkau." Kalimat itu akan mengguncang langit. Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah memahami isi hatimu lebih dari yang bisa engkau ungkapkan. Dan barang siapa yang datang kepada Allah 1 langkah, maka Allah akan datang kepadanya dengan langkah yang lebih besar. Barang siapa yang berjalan mendekat kepadanya, maka Allah akan berlari mendekat kepada hamba itu. Inilah rahmat Allah. Inilah kemuliaan bagi siapa yang menjaga tahajud. Saudaraku, semoga setelah mendengarkan renungan ini, tertanam dalam hatimu keinginan yang kuat untuk bangun di waktu malam. Semoga Allah memudahkanmu untuk melangkah menujunya. Semoga Allah mengangkat setiap kesedihanmu, melapangkan setiap kesempitanmu, memberikan jalan untuk setiap urusanmu, dan menjadikan tahajud sebagai cahaya yang menerangi hidupmu. Dan semoga di dunia Allah memudahkan langkahmu, dan di akhirat Allah memudahkan perhitunganmu. Karena siapa yang menjaga tahajud, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.